Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan, gua akan merevisi ya, yang Mas Andika kali. Gua akan jelasin dulu ke kalian. Nah, sebentar. Kita buka visual code. Video yang tutorial itu dari Sandika kali. Jadi saya cobain versi sendiri. Nah, kemudian saya bikin video sendiri gitu kan. Nah, waktu itu saya udah bikin 3 video dan gua rasa kalian kurang paham ya. Jadi kita akan langsung lihat dari YouTube-nya beliau, Store. Ini kita yang Sandika kali dulu ya. Ini file ya. Pak Kita Sandika. harus juga nyimpan dia di dalam. Sebentar. Laravel. Ini dah 17 video, tapi saya bikin jadinya satu. Oke, mungkin gua bikin dari awal ya. Ini kita bikin. Nah, kita masuk dulu ke Laravel. Nah, sini saya akan apa dulu? Jelasin dulu apa itu Laravel. Nah, Laravel is a web application framework with expressive elegant syntax. Tuh. Jadi Laravel itu adalah sebuah framework. Framework itu kayak kerangka kerja. Kerangka kerja itu kayak eh kayak sesuatu yang udah tersedia, jadi kita tinggal pakai. Dari yang mentahan, jadi kita tinggal pakai gitu. Nah, itu framework. Nah, sedangkan si Laravel itu frameworknya si PHP. Jadi gitu. Frameworknya si PHP. Jadi eh bagi yang kalian sudah tuh belajar PHP, otomatis untuk mempelajari Laravel itu pasti, saya jamin, pasti lebih mudah, lebih gampang dan ya pokoknya itu. Nah, di Laravel sendiri itu ada beberapa folder penting. Pertama, bentar, kita akan masuk cara installation terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian buka file dulu ya. Buka file ini, terus ini kita masuk ke terminal, klik code dan ini. Kalau di Linux kalian menggunakan Linux beda ya. Kemudian tutup. Nah, sekarang untuk membuat project Laravel itu sendiri, kita perlu akan menggunakan namanya Composer. Nah, apa ya sebelum itu? Composer. Nah, Composer itu apa? Oke, kayak kurang tahu ya. Kita akan langsung tanya apa itu Composer pada website development. Itu basically package manager buat PHP. Jadi dia itu pelengkap, saya pakai pelengkap. Kalau ngoding, bakal bisa pakai PHP. Komposer ini yang bakal ngurus semua library dependensi yang project lo butuhin. Jadi gini, di Laravel itu pasti kita perlu yang namanya itu beberapa package. Nah, kayak contoh gini, kalau di aplikasi Laravel, nah gua jelas coba bikin praktek langsung ya. Oke, kita langsung bikin si Laravelnya. Di sini bisa dua cara. Kalian bisa menggunakan hard dan pakai manual. Kalau di sini karena saya pribadi udah terbiasa pakai yang manual. Nah, jadi kita akan langsung Composer create project la Laravel/Laravel.
Laravel. Kita bikin namanya itu apa ya? Eh Mantap kali gitu. Ini enter. Nah, jadi kita membutuhkan komposer untuk membuat project si Laravel ini. Kenapa? Karena nanti di Laravel, project Laravel itu ada namanya folder vendor. Nah, untuk memanggil folder vendor ini kita butuh yang namanya komposer. Nah, kebanyakan error yang teman-teman saya itu dapatin, nah itu vendornya nggak ada. Apa tandanya itu? Dia si Laravel itu dia udah ngebikin project tanpa nge-create komposer di dalam project Laravel tersebut. Gitu. Jadi intinya komposer itu butuh ke Laravel, Laravel itu butuh ke komposer. Kalau nggak ada komposer, itu otomatis Laravelnya nggak akan jalan. Atau bisa bilang error. Karena salah satu folder penting yang ada di Laravel, aplikasi Laravel, itu namanya vendor. Nanti kita akan lihat setelah selesai membuat project ini. Nah, kemudian kita instalasi dulu ya. Instalasi dan konfigurasi. Ntar saya jelasin. Mungkin 3 video ini akan saya bikin satu lagi, kayak penjelasan ulang. Nah, dan untuk Laravel sendiri itu salah satu framework yang saya belajar tadi. Sebenarnya ada banyak framework PHP. Salah satunya itu CodeIgniter. Saya lupa tulisannya Codeig, Codeig, CodeIgniter, CodeIgniter. Itulah pokoknya. Nah, CodeIgniter ini salah satu juga merupakan framework PHP. Tapi ya eh nggak tahu kenapa, pokoknya mungkin ya, karena saya belum pernah coba. eh Laravel itu lebih mudah dan lebih populer, walaupun si CodeIgniter itu loh sudah lama. Oke. Nah, di video ini kita akan belajar beberapa hal ya. Untuk video pertama ini kita akan membahas 3 video pertama ini. 3 video ini kita akan jadikan satu. Intro sudah, itu Laravel. Laravel itu intinya framework PHP. Kenapa harus menggunakan Laravel? Kita akan sering itu karena bahasa Inggris saya juga lumayan jelek. Ada beragam alat dan kerangka kerja yang tersedia untuk ada saat membangun. Mengapa kita harus menggunakan Laravel? Pertama, progresif. Ini adalah framework yang progresif. Maksud kami, Laravel tumbuh bersama Anda. Jadi gini, kita sebentar guys, ada hal urgent.
Oke cuy, balik lagi. Nah, tadi itu, kenapa kita harus menggunakan Laravel? Karena itu adalah framework yang progresif. Jadi kita bebas ya, kayak progresif itu kayak teratur ya, terstruktur gitu. Framework yang dapat diskalakan. Jadi kita bisa mengatur konfigurasinya gimana dan segala macam, dan kerangka kerja komunitas. Banyak komunitas yang menggunakan Laravel ini. Nah, kita lihat apakah sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kita masuk langsung gitu ya. Mantap kali. Kita langsung cari. Ini dia. Nah, oke. Di sini gua akan jelasin di ini. Itu yang pertama, nih foldernya. Foldernya itu nih ya, ada 3 folder. Pertama itu folder up. Nah, folder ini kita lihat struktur directory. Ini kita baca saja ya. Directory ini berisi kode inti aplikasi Anda. Kita akan membahas directory ini lebih detail, namun hampir semua kelas dalam aplikasi Anda akan berada di directory ini. Nah, jadi ini inti dari salah satu inti dari direktorinya. Jadi intinya itu direktori ini tempat menyimpan controller dan model. Providers ini bukan tahu. Nah, gue akan jelasin tentang controller. Controller itu kita akan tanya ya, apa itu controller pada Laravel? Oke. Itu otak, kayak otak yang ngatur alur dan mode sama view-nya. Jadi dia itu ya kayak gini. Di sebuah perusahaan itu pasti ada bos, ada yang ngasih ide, ada yang nyiapin barangnya, ada yang ngelakuin aksinya. Nah, yang ngelakuin aksinya sama yang ngasih ide itu namanya controller. Sedangkan yang nyiapin barang atau data atau memodali semuanya itu adalah model gitu. Jadi di sini kita akan meletakkan beberapa logika-logika yang akan kita butuhkan untuk aplikasinya. Jika kita menggunakan Laravel saja tanpa menggunakan framework lain. Nah, jadi kita akan mainkan logika di sini. Contoh, kita misalnya ingin melakukan create data gitu. Nah, otomatis kita akan bikin terlebih dahulu yang namanya public function. Contoh ini, kita akan bikin public function index. Contoh, kita akan return view. Return view. Apa contoh gitu. Contoh titik koma. Nah, ini dia akan membuat sebuah pikiran atau logika yang dimana dia akan mengeksekusi function index. Nanti function index ini kita akan pelajari. Itu dimana dia setelah didapatkan, dia akan langsung membuatkan logika untuk si function index ini. Nah, di sini kita akan mungkin logikanya itu function index ketika itu dijalankan, maka dia akan return view contoh. Maka dia akan menampilkan tampilan contoh, yaitu file contoh.blade.php gitu. Atau misalnya kita bikin public function gini. Kita ingin nge-create data store contohnya. Otomatis kita akan bikin seperti ini. Kita bikin terlebih dahulu seperti user create.
Nah, name. Ini contoh ya, ya request contohnya. Request, gitu kan. Request. Nah, ini request. Contoh gitu. Tarik kita di sini request itu name. Kayak gitu. Jadi sini masih merah ya, karena gini masih contohan dan nantinya kita akan coba lihat lebih lagi. Nah, di sini kita akan membuat logika itu, membuat logika store. Nah, di mana di sini ketika function store itu dijalankan, maka dia akan membuat sebuah data. Data ini di mana didapatkan? Itu didapatkan dari model ini user model. Nah, di sini kita akan cara menginputkan itu, nanti lah. Pokoknya gitu. Intinya controller itu tempat meletakkan logika atau otaknya si aplikasi. Itu untuk si controller. Ada model itu sebenarnya bisa dibilang seperti blueprint atau perwakilan. Nah, jadi si model ini dia akan mewakilkan database gitu, mewakilkan tabel yang ada di database. Contoh di sini user. Jadi otomatis tabel model user itu adalah perwakilan bagi tabel user. Nah, di sini contohnya ini. Di tabel user kita akan didapatkan itu namanya, misalnya gini, kita bikin sebuah tabel user, di dalamnya ada name, kolom name, terus email dan password. Nah, di sini kita mewakili si tabel user yang ada di database ini itu dengan model di aplikasinya, karena kita nggak bisa manggil database itu langsung dari database langsung ke controller, itu nggak bisa. Untuk menjalankan logika itu nggak bisa. Jadi kita harus punya perwakilan dari si tabel yang ada di database, kemudian baru kita jalankan logikanya dengan perwakilan si tabel tersebut. Kurang begitu. Itu untuk folder app. Kemudian selanjutnya itu ada folder director bootstrap. Nah, direktori ini berisi app.php, berkas yang melakukan bootstrap pada kerangka kerja. Direktori ini juga berisi cache direktori yang berisi berkas yang dihasilkan kerangka kerja untuk optimasi kinerja, seperti berkas cache root atau dan lain. Jadi intinya itu dia bootstrap. Nah, kita lihat di sini app itu kayak apa ya? Oke, kita akan langsung tanya apa fungsi folder bootstrap yang ada di Laravel gitu. Nah, itu nyiapin semua yang dibuatin sebelum aplikasi jalan. Sebenarnya kurang ya. Kalau dibilang nyiapin semua yang dibutuhin, itu semua folder itu perlu loh. Jadi gini, jadi setiap kali lo akses website Laravel, dia start di folder bootstrap dulu, bukan langsung ke controller atau ilmu baru. Nah, seperti ini. Dia itu akan gimana ya? Yang pertama kali dieksekusi oleh si Laravel itu ini. Nah, ini banyak entah ini. Itu adalah si cache yang ada di folder PHP, folder bootstrap. Jadi yang pertama kali dijalankan yang akan dieksekusi oleh Laravel itu adalah bootstrapnya.
Nah, jika ada kendala di bootstrapnya, itu sumpah itu ribet. Dan biasanya itu jarang ada apa sih kayak error atau apa segala macam. Jadi di sini kita meletakkan kita meletakkan service itu tempat meletakkan data service yang udah di cache gitu. Ini itu untuk folder bootstrap. Oke, lanjut kita akan lihat selanjutnya itu konfigurasi. Ini dia config. Nah, di directory ini semuanya namanya sesuai namanya berisi semua berkas konfigurasi aplikasi Anda. Nah, jadi bisa kita konfigurasi itu ya untuk mengkonfigurasi aplikasi kita. Jadi misalnya kita ingin contoh, kita ingin nambahin yang namanya itu apa sih? Kayak ada perlu tambahin gitu. NV-nya kayak atau debug-nya false kita ubah di situ. Jadi kita konfigurasi di sini. Atau mau gimana gitu. Jadi kita mengkonfigurasinya di sini, di tabel ini. Kurang lebih gitu ya untuk konfigurasi. Kemudian ada database. Database itu ya namanya basis data. Basis data itu kayak ini nih, basis data. Jadi di database ini dia itu fungsinya itu menghubungkan aplikasi dengan database. Kita bisa bikin kayak, nah di sini ada folder migration dan di sini kita akan sering menggunakannya. Pasti kita bukan. Jadi kita untuk di migration ini kita nggak perlu lagi kita nge-create data secara manual di pihak admin contohnya. Jadi kita tinggal bikin model, terus kita bikin contohnya gini ya, PHP artisan make model test spasis dash m itu strip ya, strip m, otomatis dia akan membuat sebuah model yang namanya testing. Kemudian dia akan membuat model migration baru untuk si model testing ini, yang itu formatnya itu PHP, tapi namanya itu pasti 2025 atau date kapan dia dibuat. Contoh di sini kita punya migration user. Jadi otomatis kita di sini nggak perlu lagi kita bikin nge-create data secara manual di database. Contoh kita bikin di sini, kita create database apa namanya mantap kali, itu nggak perlu. Karena kita udah punya migration di aplikasi Laravel kita. Gitu. Kemudian itu untuk database. Untuk factory itu kita bikin kayak nih. Ini dia kayak nge-create data random. Apalagi nih, kalau udah pakai fact, itu dia akan nge-create data random untuk name, terus untuk email, ininya statistik password itu dia akan nge-create name, ada apa, random, dan itu pokoknya itulah. Sama juga dengan seeder. Seeder ini untuk menambahkan data atau meng-create data. Contoh di sini user factory create. Dia akan membuat sebuah data untuk model user, dari mana model user ini adalah perwakilan dari tabel user yang ada di database. Nah, apa yang akan di-create-nya? Nah, di sini kita lihat. Yang akan di-create-nya itu adalah name. Name itu adalah kolom name yang ada di tabel user. Name yang ada di tabel user akan ditambahkan dengan data test user. Jika tabel seeder ini dijalankan, itu otomatis dia akan nge-create data user, yang dimana akan terisi itu dua, name sama email. Yang isi dari name itu ada sendiri adalah test user, kemudian emailnya test@example.com. Oke, mungkin itu untuk database. Kemudian kita akan masuk ke public. Public itu gini. Public itu adalah directory yang bisa diakses secara publik oleh seluruh folder yang ada di Laravel. Gitu.
Jadi di sini kita akan meletakkan template, meletakkan yang berkaitan dengan view yang bisa diakses oleh seluruh folder yang ada di aplikasi Laravel. Jadi itu namanya public. Nama dari namanya sendiri itu public. Kemudian resources, jadi di sini kita akan sumber-sumbernya. Jadi kita ketika ingin menampilkan view-nya itu, nah di sini kita akan meletakkannya di sumber-sumbernya ini. Di CSS-nya mau kita style di CSS-nya atau JS-nya, atau kita akan lebih sering di pastinya akan menggunakan views ini. Karena di sini letak tampilan itu berada view-nya. Jadi untuk Laravel itu punya konsep itu MVC namanya, model, controller, dan view. Nah, untuk model controller itu letaknya di folder app. Nah, untuk view itu berada di folder resources. Gitu. Oke, mungkin untuk apanya segitu. Sekarang kita pergi ke root. Nah, root itu ya namanya root. Jadi itu yang memberikan jalur yang menghubungkan gitu. Nah, di sini kita di folder itu ada web.php dan nantinya kalau kita bikin aplikasi website yang terhubung dengan aplikasi Android, kita akan bikin yang namanya itu api.php. Nah, di mana itu nanti ya. Pokoknya di web ini kita akan bikin alurnya atau jalan-jalannya gitu, rutenya. Nah, jadi sini contoh, di sini kita secara default itu akan menyediakan root get. Gitu. Di mana dia root dengan metode get, yang dimana get itu untuk ngambil data dari database untuk ditampilkan di yang biasa ditampilkan di view. Nah, kemudian kan membuat format itu URL function return view.com. Oke, jadi dia akan menampilkan si welcome ketika rutenya itu adalah slash gitu. Itu untuk web. Kemudian storage itu untuk ya storage penyimpanan app, private, public ya jika nyimpan sesuatu di sini. Nah, itu vendor nih, vendornya tadi. Vendor itu akan nge-create ketika kita sudah nge-create si komposer. Nah, jika misalnya kita bikin data nih, kita bikin Laravel, kita bikin aplikasi Laravel, tapi dia itu belum nge-create si komposer. Itu biasa jadi waktu kita nge-create data, nge-create si Laravel, itu pakai hard biasanya. Kemarin tuh saya lihat. Soalnya ya dia ngejalanin untuk pembuatan aplikasi menggunakan hard itu dia nggak pakai komposer, kita nggak tinggal klik-klik doang. Jadi kita nggak tahu apakah dia udah mastiin, kita nggak bisa mastiin apakah dia udah pakai komposer atau belum. Sedangkan kalau secara manual itu udah pasti pakai komposer. Wajib komposer create dash project Laravel slash Laravel nama project itu. Otomatis ya kan langsung kebikin vendor ini. Oke, mungkin itu untuk penjelasan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.